Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS. Untuk topik kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia ini diawali dengan penjelajahan samudra pada abad ke-14. Faktor atau latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia antara lain: satu, untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu Konstantinopel, ibu kota Romawi yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Eropa ini, jatuh ke tangan bangsa Turki. Karena adanya perbedaan kepercayaan, yang mana bangsa Eropa ini memiliki kepercayaan Nasrani, kemudian bangsa Turki memiliki kepercayaan Muslim, sehingga pada waktu itu bangsa-bangsa Eropa kesulitan memperoleh rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Eropa mencoba mencari tahu dari mana asal wilayah atau daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa Eropa antara lain cengkeh, pala, jahe, kayu manis, kemiri, lada, dan masih banyak lagi. Rempah-rempah ini digunakan sebagai bahan makanan, ya, atau sebagai bumbu bahan makanan. Di samping juga bisa digunakan untuk obat-obatan atau ramuan. Dan pada waktu itu Indonesia sangat kaya sekali sumber daya alam penghasil rempah-rempah. Sehingga pada waktu itu maka bangsa-bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan, mencari informasi di mana letak dari wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold adalah keinginan untuk memperoleh kekayaan. Kemudian Gospel adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Kemudian Glory adalah keinginan untuk mendapatkan kejayaan. Pada waktu itu bangsa-bangsa di Eropa menganggap bahwa sebuah bangsa atau kekaisaran atau kerajaan itu dianggap besar kalau memiliki daerah jajahan atau wilayah jajahan yang luas. Oleh karena itu pada waktu itu bangsa-bangsa di Eropa berlomba-lomba untuk memperoleh daerah jajahan baru. Yang ketiga, adanya revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara tepat dalam memproduksi barang yang semula menggunakan tenaga hewan atau manusia digantikan oleh tenaga mesin. Adanya keperluan bahan baku, dan untuk keperluan daerah pemasaran, maka negara-negara di Eropa atau bangsa-bangsa di Eropa ini mencoba untuk mencari daerah-daerah yang bisa menghasilkan bahan baku dan daerah-daerah yang bisa digunakan untuk memasarkan hasil industri. Keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan. Antara lain, pertama yaitu adanya teori heliosentris. Teori ini dikemukakan oleh Kopernikus. Anggapan teori ini menganggap bahwa bumi itu adalah bulat, sehingga jika kita melakukan perjalanan dari suatu titik secara terus-menerus, maka akan kembali ke titik asal. Kemudian yang kedua, penemuan teropong oleh Galileo dan Galilei. Teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh. Kemudian yang ketiga, berkembangnya teknologi navigasi. Adanya kompas untuk menentukan arah, kemudian adanya peta untuk menentukan lokasi suatu wilayah. Kemudian yang keempat, berkembangnya senjata api dan mesiu. Ini kaitannya dengan pertahanan diri atau untuk perlindungan diri. Berikut ini adalah rute perjalanan penjelajahan bangsa-bangsa Eropa di berbagai belahan dunia, termasuk juga salah satunya adalah Indonesia. Ada 3 garis. Garis yang pertama yang berwarna merah ini adalah garis rute penjelajahan samudra
yang dilakukan oleh bangsa Portugis, dimulai dari Portugal, kemudian melewati Samudra Atlantik, kemudian menyusuri sebelah barat benua Afrika, kemudian sebelah selatan benua Afrika, kemudian sampailah di Samudra India, kemudian sampai di Kalkuta. Nah, dari Kalkuta kemudian melanjutkan perjalanan sehingga sampai di Malaka pada tahun 1511. Perlu diketahui bahwa penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian yang kedua, garis yang berwarna kuning ini, rute perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Dimulai dari Lisabon, kemudian melewati Samudra Atlantik, kemudian terus ke arah selatan, menyusuri sebelah timur benua Amerika, kemudian sampai pada sebelah selatan benua Amerika, terus dilanjutkan, kemudian melewati Samudra Pasifik, sehingga akhirnya sampai di Filipina dan tiba di Maluku pada tahun 1521. Perjalanan bangsa Spanyol ini dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Tiba di Maluku pada tahun 1521. Kemudian yang ketiga, garis yang berwarna biru ini adalah garis rute perjalanan bangsa Belanda ya. Dimulai dari Belanda, kemudian melewati Samudra Atlantik, kurang lebih sama. Rute bangsa Belanda ini mengikuti jejak rute perjalanan bangsa Portugis. Kemudian melewati sebelah barat benua Afrika, sebelah selatan benua Afrika, melewati Samudra Hindia, kemudian sampailah di Banten pada tahun 1596. Perjalanan bangsa Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tokoh-tokoh penjelajah yang pernah datang ke Indonesia. Pertama ini adalah Alfonso de Albuquerque. Ini adalah tokoh penjelajah dari bangsa Portugis. Kemudian Ferdinand Magellan. Sayang beliau di dalam perjalanannya meninggal karena mendapatkan perlawanan dari rakyat setempat di Filipina. Kemudian dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Kemudian yang terakhir adalah Cornelis de Houtman, pemimpin perjalanan bangsa Eropa, yaitu berkebangsaan Belanda. Tugas 6. Apa beda antara imperialisme kuno dengan imperialisme modern? Kirim jawaban Anda pada komentar di YouTube. Jangan lupa beri nama dan kelas. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.